Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, eh, saya atas nama Denny Edward Manggi, NIM 1703080003, kelas A reguler sore semester 7, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya kembali menyampaikan hasil analisis saya pada buku yang ke-9 pada mata kuliah Sosiologi Terapan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Dalam penyampaian saya pada pagi hari ini yaitu mengenai gender atau kesehatan dan teknologi informasi dalam konteks. Di seluruh dunia teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan informasi, sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik. Telah dikembangkan mencerminkan prioritas politik baru, peningkatan akuntabilitas, sabar dan keterlibatan publik, dan pengobatan berbasis bukti ketika komputer, perawatan kesehatan terjadi masalah dan tantangan sosial dan politik, baru muncul pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja dilakukan ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat berubah hubungan dokter, pasien, dan meningkatkan sejumlah besar yurisdiksi dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik pencitraan yang disingkat MRI dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat menimbulkan pertanyaan baru bagi praktisi dan pasien, seperti baru sistem informasi dikembangkan keputusan penting juga sedang dibuat tentang data apa yang harus mereka gunakan untuk mengumpulkan keputusan yang sesuai mengaruhi apa yang dapat kita ketahui tentang kesehatan populasi bertahun-tahun yang akan datang. Area kunci perubahan sosial yang terkait dengan informasi kesehatan baru sistem adalah perubahan batas dan hubungan antara produsen tradisional dan penggunaan informasi kesehatan. Jadi informasi kesehatan konsumen saat ini mungkin mencakup penyedia layanan kesehatan seperti sebagai dokter, perawatan, fisioterapis, pekerja sosial, dan lain-lain yang semakin mengakses dukungan dan saran online untuk praktik mereka serta konsumen yang lebih tradisional termasuk pasien anggota keluarga. Gender dan teknologi. Ada badan kerja yang signifikan menjelajahi hubungan teknologi yang gender termasuk TIK. Kontribusi penting termasuk mereka Whiteman 1991, 2004, Grain dan Gill 1995, Lee 2003, tetapi sangat mengeksplorasi hubungan TIK yang gender dalam pengaturan perawatan kesehatan. Khususnya di sini kami memberikan gambaran singkat tentang beberapa tema utama dari literatur tentang jenis kelamin dan teknologi yang telah instruktif dalam mengembangkan pemahaman kami tentang dinamika sosial yang terlibat dalam penggunaan TIK dalam pengaturan perawatan kesehatan. Beasiswa awal tentang jenis kelamin dan teknologi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki
berbeda dipengaruhi oleh perubahan teknologi, dan penelitian yang dilakukan pada 1990 membantu menentang pandangan bahwa teknologi netral dan nilai guna. Sejalan dengan pendekatan pembentukan sosial untuk memahami hubungan teknologi masyarakat, McKessie dan Wakeman 1984, teknologi dipahami sebagai bentuk untuk mencerminkan dan memperkuat hubungan hierarkis kelas dan gender, khususnya pada 1983 sampai 1998. Sekitar waktu yang sama, kedua ilmuwan sosial dan ilmuwan komputer di negara-negara OECD mulai mempertimbangkan apa arti wawasan ini untuk praktik kerja dan desain sistem dan koleksi baru yang mengeksplorasi hubungan gender dan desain diterbitkan oleh Monod 1985. Sepanjang 1990, bekerja pada gender dan teknologi meningkat dengan lebih banyak rekening nuansa di gender, teknologi, relations. Dalam kurung Grain dan Gill 1995 sedang diajukan semua berubah. Gender, kesehatan, dan internet analisis statistik semakin menyerangkan bahwa perempuan menggunakan internet dengan tingkat yang sama dengan pria dan mungkin bahkan lebih produktif di bidang informasi kesehatan. Flow 2005, analisis semacam itu mungkin menunjukkan bahwa karena itu tidak ada gender yang signifikan bagi dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Namun, pemahaman yang lebih canggih tentang perbedaan digiat akan waspada terhadap bahaya interpretasi semacam itu. Misalnya, Kiani 2006 setelah Hargiati et al. 2004 telah membedakan dengan bermanfaat antara digital divide dan mengalih ketidaksetaraan itu dengan alasan bahwa sedangkan yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur akses ke dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Yang terakhir, mencerminkan petunjuk ini membutuhkan lebih banyak pemahaman terletak tentang penggunaan internet daripada analisis statistik dapat menawarkan sehubungan dengan gender. Itu menunjukkan bahwa divisi lama dan ketidaksetaraan dalam kesehatan di rumah, dalam pekerjaan, dan dalam kaitannya dengan teknologi dapat membentuk bagaimana orang mendekati penggunaan internet dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk terlibat dalam tugas-tugas tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Bagaimana gender dan internet diproduksi bersama dalam konteks penggunaan tertentu, dan bagaimana penggunaan internet untuk informasi kesehatan dan pengambilan keputusan mungkin dipahami dalam konteks wacana pasien yang diinformasikan dengan wacana pasien yang diinformasikan. Kami mengacu pada satu set tions tentang tanggung jawab untuk mencari informasi kesehatan dan kesehatan yang muncul pada masyarakat modern yang terlambat. Sekarang ada badan kerja substantif yang membahas sosial dan konteks organisasi, di mana TIK baru diproduksi dan digunakan dalam perawatan kesehatan. Artikel dapat ditemukan di jurnal yang meningkatkan matriks kesehatan sosiologis, medis, dan media dan komunikasi, serta jurnal yang berfokus pada aspek sosial TIK. Selain itu, yang fokus pada penggunaan sistem informasi di rumah sakit, Break 2004, esai yang berfokus secara khusus pada peran TIK dalam konsumen atau pasien. Pemberdayaan dapat
ditemukan. Dalam koleksi teknologi baru dalam perawatan kesehatan oleh Webster 2006 dan dalam edisi khusus informasi jurnal komunikasi dan masyarakat di Halt, Handhood dan Balaka. Namun terlepas dari ini adalah Geoning literatur tentang aspek sosial etika dalam perawatan kesehatan. Belum kumpulan esai sistematis yang mengatasi dinamika gender dari perubahan sosial teknis ini. Oleh karena itu buku ini memecah tanah baru dalam mengenai bagaimana gender memediasi hubungan teknis sosial seputar penggunaan TIK dalam perawatan kesehatan. Ketika judul untuk bab pengantar ini menunjukkan buku ini mengeksplorasi bagaimana kasus-kasus yang ditangani di sini dapat membantu dalam memberi tahu gender, menghitung pria dan wanita, membentuk gender. Data yang ditarik oleh bab ini dikumpulkan selama penelitian yang meneliti praktik informasi kesehatan kelompok kehidupan pertentangan dan laki-laki dan perempuan yang direkrut berdasarkan 2 masalah kesehatan khusus gender. Disfungsi ereksi untuk wanita dan menopause untuk wanita dan menopause. Kami meneliti bagaimana pria dan wanita ini datang keputusan tentang apakah akan mencoba perawatan ini atau tidak. Kami berusaha mengidentifikasi sumber informasi utama mereka dan media yang digunakan untuk mengakses sumber-sumber ini dan pertimbangan mereka mengenai risiko dan manfaat terkait untuk mengambil atau tidak mengambil Viagra dan HRT. Tujuannya adalah untuk memberikan signifikansi internet kepada orang-orang ini dalam teks cons dari informasi kesehatan mereka yang lebih luas, pengambilan keputusan mereka mengenai perawatan kesehatan dan perawatan dan dalam hubungan mereka dengan praktisi perawatan kesehatan, identitas dan peduli gender, perantara dan teknologi kesehatan di Queensland, pedesaan dan remote, komunitas pedesaan dan jarak jauh mengalami kesulitan yang signifikan dalam hal ketersediaan perawatan kesehatan darurat, tingkat tinggi, akses ke sumber daya teknologi pendukung dan pergantian staf yang tinggi menghasilkan kesenjangan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.